Selamat malam, perkenalkan nama saya Rinata Tatigan dengan NIM 2021-31113. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang analisis rangkaian AC. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan 3 metode, yaitu analisis node, analisis mesh atau arus loop, dan teorema Thevenin. Pertama, analisis node. Analisis node berprinsip pada hukum Kirchhoff pertama, di mana jumlah arus yang masuk dan keluar dari titik percabangan akan sama dengan nol, di mana tegangan merupakan parameter yang tidak diketahui. Atau analisis node lebih mudah jika pencatunya semuanya adalah sumber arus. Analisis ini dapat diterapkan pada sumber searah maupun sumber bolak-balik. Hal penting dalam analisis node yaitu tentukan node referensi sebagai ground. Yang kedua, tentukan tegangan node-nya. Yang ketiga, asumsikan tegangan node yang dihitung lebih tinggi sehingga arus keluarnya positif. Yang keempat, jika ada n node, jumlah tegangan node adalah n kurang 1 yang menentukan jumlah persamaannya. Yang kelima, analisis lebih mudah jika menggunakan sumber arus. Sumber tegangan diperlakukan sebagai supernode, dianggap sebagai satu node. Nah, di sini saya ada contoh soal. Ini tuh soalnya, lalu ini jawabannya. Nah, untuk mengerjakannya, kita tinjau node voltage V1. V1 sama dengan V1 dibagi minus J10 ditambah V1 dikurang 10 sudut 90 derajat dibagi 10 dikurang 1 sudut 0 derajat sama dengan 0. V1 sudut 90 derajat ditambah V1 dikurang 10 sudut 90 derajat sama dengan 10 sudut 0 derajat. V1 ditambah JV1 sama dengan 10 sudut 0 derajat ditambah 10 sudut 90 derajat sama dengan 10 ditambah J10. V1 dikali J dikali 1 ditambah J sama dengan 10 dikali 1 ditambah J, sehingga V1 sama dengan 10. Maka V sama dengan 10 sin 3T V. Selanjutnya, yaitu analisis mesh. Analisis mesh atau arus loop adalah arus yang dimisalkan mengalir dalam suatu loop. Arus loop sebenarnya tidak dapat diukur. Berbeda dengan analisis node, pada analisis ini berprinsip pada hukum Kirchhoff 2, di mana jumlah tegangan pada satu lintasan tertutup sama dengan 0, atau arus merupakan parameter yang tidak diketahui. Analisis ini dapat diterapkan pada rangkaian sumber searah maupun sumber bolak-balik. Hal penting dalam analisis loop yaitu asumsikan arus untuk setiap loop dan lintasan tertutup arahnya bebas. Jumlah arus loop harus sama dengan jumlah persamaan arus. Metode ini cocok jika menggunakan sumber tegangan. Jumlah persamaan sama dengan jumlah cabang dikurang jumlah junction ditambah 1. Yang terakhir, sumber arus diperlakukan sebagai sumber mesh, super mesh dengan lintasan menghindari sumber arus. Nah, ini contoh soalnya sama. Bedanya kita yang ini menggunakan analisis mesh. Yang pertama itu kita tinjau loop I1-nya, sehingga mendapatkan persamaan yang pertama, lalu tinjau loop I2 mendapatkan persamaan I2, lalu kita substitusikan persamaan I1 dan I2, sehingga mendapatkan hasil akhirnya ini. Lalu kita masukkan dengan hasil yang kita dapatkan, maka hasil akhirnya V-nya itu sama dengan yang tadi, V sama dengan 10 sin 3T V. Yang terakhir yaitu teorema Thevenin. Pada teorema ini berlaku bahwa suatu rangkaian listrik dapat disederhanakan dengan hanya terdiri satu buah sumber tegangan yang dihubung serikan dengan sebuah impedansi ekuivalennya pada dua terminal yang diamati. Tujuan sebenarnya dari teorema ini adalah untuk menyederhanakan analisis rangkaiannya, yaitu membuat rangkaian pengganti yang berupa sumber tegangan yang dihubungkan seri dengan suatu impedansi ekuivalennya. Konsepnya seperti ini. Kita memiliki sirkuit linear A dan sirkuit B. Kita sederhanakan menjadi sirkuit linear A saja. Nah, rangkaian pengganti Thevenin-nya itu kira-kira seperti ini. Oke. Cara mendapatkan impedansi penggantinya itu, yang pertama, nonaktifkan semua sumber bebas. Sumber tegangan menjadi short circuit dan sumber arus menjadi open circuit. Yang kedua, jika ada sumber tak bebas, cari arus hubung singkatnya. Yang ketiga, hitung ZTH sama dengan tegangan open circuit dibagi arus short circuit. Nah, ini itu contoh soalnya. Soalnya masih sama dengan yang tadi. Bedanya, kita mengerjakan soal ini dengan teorema Thevenin.
Pertama-tama kita mencari V0C-nya. Ini VAB sama dengan V0C, yaitu 10 dikali 1 sudut 0 derajat ditambah 10 sudut 90 derajat. Sehingga kita mendapatkan V0C-nya. Lalu kita mencari ZTH-nya. ZTH-nya itu 10 ohm. Lalu kita masukkan ke rangkaian pengganti Thevenin-nya. Kita masukkan V sama dengan min J10 dibagi min J10 ditambah 10 dikali 10 akar 2 sudut 45 derajat. Hasil akhirnya itu 10. Sehingga V-nya itu sama dengan yang dua tadi, yaitu 10 sin 3 TV. Nah, dari ketiga contoh soal ini, itu menjelaskan bahwa jika rumus yang kita pakai tidak salah, mau kita menggunakan metode apapun, dengan soal yang sama, hasil akhirnya pasti akan sama. Jadi, jika hasil akhirnya itu berbeda, ada yang salah dari pengerjaan rumus kita. Jadi, mungkin itu tergantung dari kita, lebih mudah menggunakan metode yang mana. Oke. Dan di sini ada soal. Saya memilih soal nomor 14, 15, dan 16. Soalnya itu ini. Yang diketahuinya, sumber tegangannya itu 10 cos 3 T. Resistornya itu 10 ohm, kapasitornya 1 dibagi 30 F. Dan sumber arusnya itu sin 3T. Yang ditanya di nomor 14 itu kita mencarinya menggunakan analisis node, nomor 15 kita mencarinya dengan analisis mesh, dan nomor 16 kita mencarinya menggunakan teorema Thevenin. Nah, langsung aja ke nomor 14, arus masuk sama dengan arus keluar. V dikurang 10 cos 3T dibagi 10 ditambah C dikali dV per dt ditambah sin 3T sama dengan 0. V dibagi 10 dikurang cos 3T ditambah 1 dibagi 30 dikali dV per dt ditambah sin 3T sama dengan 0. 3V ditambah dV per dt sama dengan 30 cos 3T dikurang 30 sin 3T. Sehingga persamaan diferensial orde 1 yaitu memiliki solusi V sama dengan 3 sin 3T ditambah 3 cos 3T. Oke, selanjutnya di nomor 15, kita menggunakan analisis mesh. 10 cos 3T sama dengan 10I ditambah V. V sama dengan I dibagi C, sama dengan 30 I dt. Kita substitusikan. 10 cos 3T sama dengan 10I ditambah 30. Solusinya, I sama dengan sin 3T. Maka, V-nya sama dengan 3 sin 3T ditambah 3 cos 3T. Lalu, kita kerjakan nomor 16 menggunakan teorema Thevenin. Yang pertama, Thevenin voltage-nya itu sama dengan 10 cos 3T. Dan Thevenin resistance-nya itu 10 ohm. Dengan sumber arus listriknya sin 3T. V sama dengan VTH ditambah LTH dikali sin 3T. 10 cos 3T ditambah 10 sin 3T. Solusi akhirnya yaitu V sama dengan 3 sin 3T ditambah 3 cos 3T. Oke, itu saja dari saya. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih.